belum mendapatkan kupon bisa langsung datang sebelum jam 7 menemui panitia Humas untuk bisa mendapatkan kupon jalan sehat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama simak kajian dari Ustaz Anwar Sadat. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa badigha'a wajhillah wa ardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, sholat yang paling berat atas orang munafik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa dijauhkan dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara sholat, tentang sesuatu yang berhubungan dengan sholat, maka perlu juga kiranya bagi kita untuk mengetahui, bahkan wajib, tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Karena percuma kalau sholatnya sudah benar tapi kita masih belum tahu tentang yang membatalkan, dan ternyata secara tidak sengaja kita melakukan yang tidak membatalkan, akhirnya sholat yang kita lakukan itu sia-sia. Oke, kita masuk apa saja hal yang membatalkan sholat itu. Maka yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah, dikatakan kunna natakallamu fis sholati yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi. Dulu kami itu bercakap-cakap pada saat sholat. Seseorang ngobrol dengan temannya, yang kanan ngobrol dengan yang kiri, kiri ngobrol dengan kanannya. Awalnya seperti itu sholat. Pada akhirnya dikatakan lagi hatta nazalat, kemudian turun wa qumu lillahi qanitin, turun ayat yang berbunyi berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maka setelah ayat ini turun, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara di dalam salat. Jadi awalnya ketika salat itu orang-orang itu bicara. Salat itu kan hampir sama dengan tawaf. Kalau sekarang tawaf ini kan masih boleh berbicara, tapi pembicaraan yang kita omongkan harus dalam pembicaraan yang baik. Tapi khusus salat, setelah turun ayat wa qumu lillahi qanitin, sejak saat itu sudah tidak boleh berbicara lagi. Bahkan kalau berbicara itu bisa menyebabkan salat kita batal. Kenapa? Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Karena apa? Salat itu hanya tasbih, takbir, bacaan Quran. Bahkan kalau kita lihat amalan yang paling komplit
Bahkan amalan-amalan yang utama itu terkumpul dalam amalan ini, itu adalah solat. Kita lihat di dalam solat ada baca Al-Quran, di mana Al-Quran zikir yang paling afdol. Di dalam solat ada solawat, di dalam solat ada zikir, di dalam solat ada doa, di mana amalan-amalan itu semuanya afdol, terkumpul dalam sebuah amalan yang namanya solat. Makanya nggak boleh di dalam solat itu ada pembicaraan manusia. Bahkan sudah ada ketentuannya harus berbahasa Arab. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya berdoa ketika sholat dengan berbahasa Indonesia, apakah boleh? Boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh kalau misalkan kita melafalkan. Tetapi kalau kita melintaskan di dalam hati, doanya di dalam hati, maka diperbolehkan. Tapi kalau doanya versi bahasa Arab, bebas, monggo. Apalagi ketika kita posisi sujud. Sujud ini adalah waktu, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya. Perbanyak doa. Tapi tentunya dengan bahasa Arab afdol. Kalau nggak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tapi cukup di dalam hati, jangan dilafalkan. Karena kalau dilafalkan bisa membatalkan sholat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bicara seperti apa yang bisa membatalkan itu? Yang pertama, yang termasuk kriteria berbicara yang bisa membatalkan adalah tertawa. Jadi jumhur ulama, di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu sepakat orang yang tertawa dalam solatnya, solatnya batal. Al-qahqahatu tangkudus sholah wala tangkudul wudu. Tertawa itu membatalkan solat tapi tidak membatalkan wudu. Jadi batasan tertawa itu seperti apa? Jadi tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Sedangkan bila tertawa hanya sebatas tersenyum, tidak batal. Ini menurut jumhur ulama. Jadi kalau sampai mengeluarkan suara, batal. Tetapi kalau masih bisa kita tahan, tidak keluar suara, maka tidak batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada batasannya sendiri. Batasannya itu bila suara tertawa itu melebihi 2 huruf. Kalau seandainya keluar suara dan keluar suaranya itu melebihi 2 huruf. Contohnya apa? 2 huruf itu contohnya misalkan kalau kita tertawanya ha 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 ha, itu hurufnya sudah berapa huruf? Kalau ada alifnya, ha alif 4 itu sudah. Kalau nggak pakai alif, ha ha, sudah 2, itu bisa membatalkan sholat. Itu batasannya. Tetapi kalau kita masih bisa menahan, hanya tersenyum tanpa ada suara, menurut jumhur ulama tidak batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak keluar 2 huruf minimal, maka tetap sah sholatnya. Dan ini juga berlaku pada orang yang menahan tawa saat sholat. Jadi tidak batal sholatnya. Menahan tawa berarti mempertahankan mulutnya agar tidak tertawa. Terkadang hanya terwujud dalam ekspresi senyuman, tidak terwujud dalam bentuk huruf-huruf atau suara, maka sholatnya tetap sah. Nah, tentang pembahasan masalah ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi hati-hati kalau misalkan sampai keluar suara. Kalau bisa ya ocok sampai keluar suara sama sekali. Kita tahan. Kita fokuskan untuk ibadah. Karena kalau kita berbicara tentang fokus ketika sholat itu susah. Khusyuk itu susah. Ngomong memang mudah. Khusyuk. Tapi kalau praktek khusyuk susah. Bahkan sekelas ustadz pun gak ada yang full bisa sempurna khusyuk dari awal sampai akhir. Maka usaha kita ketika kita ingat sesuatu ke yang lain-lainnya, arahkan lagi, fokuskan lagi. Ingat ke yang lainnya, fokuskan lagi. Biasanya ketika kita sholat itu yang lupa-lupa itu jadi ingat semuanya. Bahkan barang hilang itu jadi ingat. Bener apa enggak? Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang hilang, kemana ya kunci? Sholat. Allahu Akbar. Ingat, oh iya di bawah bantal. Biasanya seperti itu. Kenapa? Itu caranya setan untuk menggoda. Setan itu bisa goda dari manapun, nggak bisa dari depan belakang, nggak bisa dari kanan kiri, nggak bisa dari kiri kanan atas depan, pokoknya semua segala penjuru arah dicari cara-caranya. Makanya fokuskan lagi. Makanya kita harus membantu
ya, diri kita dan jamaah yang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat khusyuk kita hilang atau mengganggu kehusukan orang lain. Pernah saya sampaikan di sini. Salah satu contohnya ketika sholat, bajunya ya yang polos, jangan sampai ada tulisannya. Kira-kira kalau ada tulisannya yang belakangnya baca apa enggak? Baca, secara tidak sadar baca, apalagi kata-katanya nggak enak. Raimu kayak bedes. Coba emosi nggak? Iki cuma buat emosi. Kopiah aneh-aneh, nggak usah, yang standar aja sesuai dengan ukuran kepala. Ukuran 9 pakai 9. Ono di YouTube itu panjang sampai nyantol-nyantol ke pantatnya wong. Ya kan nggak husuk orang gitu loh. Sholat berjamaah misalkan Idul Fitri, Idul Adha kan sampai meluber biasanya, keluar. Boleh pakai alas berupa koran, tapi usahakan pakai sajadah, ditutup korannya. Khawatirnya apa? Pas sholat baca ada berita yang menarik, seorang wanita diperkosa 9 orang. Wah, bingung ya, gak jadi sholat, jadinya pas hilang kehusukan itu. Kalau bisa fokus, bantu diri sendiri, bantu orang lain supaya bisa khusyuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juga yang termasuk berbicara, mengucapkan salam dan menjawab. Mengucapkan salam kepada orang lain atau menjawab salamnya orang lain. An Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah itu bersabda, kunci sholat itu kesucian. Artinya apa? Syaratnya ya harus wudu, suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mughalladah, nanti akan dibahas. Dan yang mengharamkannya dari segala yang ada di luar sholat adalah takbir. Ketika kita sudah takbir, yang halal jadi haram. Makan awalnya halal, ketika kita takbir Allahu Akbar haram. Kenapa? Bisa membatalkan sholat. Berbicara ketika di luar sholat halal, tetapi ketika kita takbir Allahu Akbar haram. Kenapa? Bisa membuat batal sholat kita. Dan yang membuat halal salam, ketika kita sudah salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang awalnya halal jadi haram berubah lagi jadi halal. Termasuk menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya apa? Kalau mengucapkan salam hukumnya, loh ini repot ini. Mengucapkan salam hukumnya, saya mengucapkan salam ke seseorang hukumnya, loh, kok ono wajib maneh? Ulangi lagi. Saya mengucapkan salam kepada orang lain hukumnya, nek wajib. Lah saya meneng ini nggak mengucapkan salam dosa. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya. Sebentar, wajib itu ada dua, wajib ain atau wajib kifayah. Kalau satu lawan satu, berdua, wajib ain, wajib dia itu menjawab. Tapi kalau berkelompok seperti ini, fardu kifayah atau wajib kifayah. Jadi kalau ada sebagian yang sudah menjawab, maka sudah gugur yang lain. Tapi kalau bisa, usahakan untuk menjawab. Bahkan dikatakan pahala wajib ini pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah. Cuma di salam ini pahala sunnah lebih besar daripada pahala wajib. Mengucapkan salam pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab itu hukumnya wajib. Kalau bisa jawabannya yang lengkap, yang komplit. Assalamualaikum, jawab yang komplit. Berarti waalaikumsalam warahmatullah. Harus balasan kepada orang lain lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah, jawab lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah lengkap Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur. Oh, cowok emosi ngono iku. Cukup sama ya. Kalau bisa lebih baik, kalau nggak bisa cukup sama. Dan jangan sampai kita mengucapkan salam kepada selain Islam. Jangan mendahului. Tapi kalau ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, wajib kita jawab. Cuma jawabnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Berarti jawabannya cukup waalaikum titik. Enggak usah ditambah-tambah.
Waalaikum, atas kalian begitu juga. Khawatirnya ucapan salamnya cuma ngenyek atau justru menghina dan lain sebagainya, itu jawabannya ya kamu juga gitu. Waalaikum, jawabannya gitu. Hati-hati ketika kita sholat, di situ ada ucapan salam. Ada yang langsung Assalamualaikum, itu tidak sah sholatnya. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, lengkap. Alif, ada alif, lam, sinnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kadang-kadang langsung Assalamualaikum, betul? Ada yang seperti itu? Huruf dari mana Assalamualaikum itu? Enggak ada. Hati-hati, bisa enggak sah. Kenapa? Ini termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Salam yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang sebelahnya enggak usah jawab. Waalaikumsalam, ojo, batal ngono iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di sini dikasih tahu caranya ketika tiba-tiba ada orang mengucapkan salam sedangkan posisi kita itu sedang sholat. Apakah dijawab atau tidak? Nah, ini. Idza sallama insanun 'alal musalli lam yastahiqqa jawaban la fil hali wala ba'dal faraghi minha, lakin yustahabbu ayyarudda 'alaihi fil hal bil isyarah. Apabila ada orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, maka tidak berhak untuk kita jawab. Meskipun kita enggak jawab, tidak dosa. Khusus ketika posisi kita lagi sholat. Jawab seketika atau jawab setelahnya tidak wajib. Tetapi boleh kita menjawab seketika itu dengan isyarat. Cara jawabnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jawabnya dengan isyarat. Ketika kondisinya seperti ini, kita lagi sholat di masjid, ada orang masuk masjid kok mengucapkan salam, bukan di rumah, ini beda ya, kan beda. Nanti ada orang sholat di rumah Assalamualaikum, Assalamualaikum, beda. Ini kasusnya kita lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada orang masuk ke masjid Assalamualaikum, kita jawab, tapi jawabnya dengan isyarat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi qala faja'athul ansar fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Jadi Rasulullah pernah salat di Masjid Quba, tiba-tiba ada sahabat Ansor datang Assalamualaikum. Nanya akhirnya, ya apa? Ketika Rasulullah itu lagi salat, pas ada sahabat mengucapkan salam, yang dilakukan Rasulullah itu apa? Ternyata Rasulullah memberikan isyarat mengangkat tangannya. Telapak tangan ngadep ke bawah, punggung tangan ke atas. Assalamualaikum, diangkat. Balik lagi. Kok saya pancet aja? Assalamualaikum. Ini. Terus Assalamualaikum. Ya terus gini nih, ya. Ya ojo main-main, ya enggak usah, ya cukup sekali aja. Jadi cukup diangkat. Assalamualaikum, angkat. Ya sudah, itu isyaratnya. Ya tapi nggak usah melotot gini, nggih. Santai aja, gitu aja ya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berbeda kalau posisi kita lagi di dalam rumah, misalkan ada tamu datang, kan nggak tahu kadang-kadang tamu itu kalau kita lagi ngapain di dalam rumah, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kita lagi sholat, apa yang kita lakukan? Jangan dijawab, Waalaikumsalam, batal. Oh ya, ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, jawabannya apa? Coba dijawab bersama. Assalamualaikum, jawabannya? Bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam itu cara membaca dalam bahasa Arab yang benar seperti itu. Waalaikumsalam kurang tepat. Waalaikumsalam bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jawaban yang tepat. Jadi beda artinya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab aja beda. Amin saja kan beda. Yang pernah kita bahas. Tapi ya, saya pancet di sini istiqomah. Mudah-mudahan sehat. Saya pancet kan biasanya amin. Amin, gitu biasanya. Artinya padahal apa itu? Jujur. Pendek misalkan amin, aman. Amin, artinya jujur. Kalau A-nya yang panjang, amin, minta perlindungan. Yang benar A-nya panjang, min-nya juga
panjang. Amin. Kabulkan ya Allah doa-doa kami. Nah, jadi diangkat. Nah, ketika posisi kita di dalam rumah sedangkan ada tamunya nggak ngerti kalau kita lagi sholat, maka cukup dikeraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kondisi ada kasus kita lagi sholat tiba-tiba ada yang bersin. Kalau di luar sholat kan sudah ngerti sunnahnya ketika ada orang bersin itu disunnahkan mengucapkan Alhamdulillah. Yang mendengar menjawab Yarhamukallah. Sedangkan yang bersin ketika mendengar orang menjawab Yarhamukallah, jawabannya adalah Yahdikumullah. Sekarang kasusnya jika terjadi di dalam sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunnah enggak mengucapkan Alhamdulillah? Halo? Ada orangnya enggak ini? Kok enggak ada yang jawab? Sunnah atau tidak? Sunnah atau tidak? Kalau enggak tahu bilang enggak tahu aja, enggak usah tebak-tebakan. Dari tadi tebak-tebakan aja. Sunnah tidak. Oke, kita bahas ya. Nah, ini ternyata ini dibahas dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi. Adapun jika ada orang yang bersin fi halil qiraati ketika dia membaca Al-Quran, fa innahu yustahabbu ayyakula alhamdulillah. Disunnahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah kalau lagi baca Quran, bukan sholat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Alhamdulillah. Lanjut gak apa-apa. Ada siratim mustaqim terus sampai selesai. Bagaimana ketika kita dalam kondisi sholat? Wa kadza law kana fis shalah. Begitu juga ketika kita dalam keadaan sholat disunnahkan mengucapkan Alhamdulillah. Cuma ada caranya. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah kok tiba-tiba memotong kalimat dari surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah jadi gugur. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, gugur langsung. Kenapa? Syaratnya Al-Fatihah gak boleh dipotong dengan zikir-zikir di luar Al-Fatihah. Ketika gugur wajib diulangi, tapi tetap sunnah. Alhamdulillah, ulang lagi karena gugur Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bersin maneh karena kebetulan pilek. Alhamdulillah, ngulang maneh muter-muter sampai 2 tahun ya. Gak selesai. Begitu juga ketika jadi imam ya, kok motongnya di surat Al-Fatihah kemudian mengucapkan hamdalah, diulang bacaan Fatihahnya. Tapi kalau di luar Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Enggak perlu. Kenapa? Fatihah sudah selesai. Ini untuk yang bersin. Bagaimana dengan jamaah yang mendengarkan orang bersin? Apakah sunnah mengucapkan yarhamukallah? Sunnah atau tidak? Halo? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Nah, ya gitu aja ya. Kita bahas bareng gitu. Bagaimana jika misalkan kita mendengar ada yang mengucapkan Alhamdulillah dan termasuk sebagian dari perkataan yang membatalkan sholat adalah mendoakan orang bersin. Kalau kita jawabnya yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa? Di situ ada ka. Ka ini dianggap kita ngomong. Engkau, ya kalau dalam bahasa Arab. Supaya tidak batal, ubah huruf K itu menjadi hu atau na. Itu jadi doa, yarhamuhullah atau yarhamunallah. Kok ruwet Ustaz? Gak usah jawab, nih ruwet. Gak usah protes, gak usah jawab, gitu aja. Daripada batal, menengai, kan sunnah. Ya,
Jadi kalau jawabnya yarhamukallah batal, supaya tidak batal jawabannya yarhamuhullah atau yarhamunallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau saya nggak baca hamdalah, ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Daripada ribet ya, daripada ruwet, bingung dan lain sebagainya, lebih baik diam. Terus gimana kalau misalkan ada orang nangis? Kita kan sering ada yang ngimami nangis. Itu ternyata dibahas dan para ulama itu berbeda pendapat. Nah ini fa innal buka'a fis shalah, tangisan dalam solat menurut pendapat yang sahih, bila keluar 2 huruf dalam tangisannya keluar 2 huruf, maka dikatakan di sini fa innahu yubtilus shalah, itu bisa membatalkan solat karena adanya hal yang menafikan solat walaupun tangisan itu takut akhirat. Pendapat pertama, ya apa kalau nangis keluar 2 huruf? Ibu, ya nangis batal nek ono ya. Meskipun takut akhirat. Tetapi ada pendapat yang lain ya, menurut muqabil pendapat yang sahih tidak membatalkan karena tangisan tidak tergolong pembicaraan serta tidak dapat dipahami. Jadi ada 2 pendapat ya. Kalau kita pakai pendapat yang membatalkan, ya nangisnya ya cukup ditahan, jangan sampai keluar suara. Tapi kalau tiba-tiba ada kok nangis yang mengeluarkan suara, ya mungkin kita husnudzon pakai pendapat yang kedua. Jadi enak kalau ilmu fikih itu. Ilmu fikih memang kalau kita berbicara ilmu fikih pasti di dalamnya perbedaannya banyak. Makanya kalau ada orang kok kaku, dikit-dikit nyalahkan ini salah, berarti dia terpapar tidak faham ilmu fikih. Orang yang paham ilmu fikih gak mudah nyalahkan. Oh iya, takbirnya lurus telinga, mazhab Syafi'i. Oh iya, takbirnya di depan dada, mazhab Hambali. Oh iya, nggak sholat, kafir. Gitu ya, nggak ada. Kalau itu nggak ada perbedaan pendapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan dari pembahasan pertama. Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, monggo silahkan. Ada mic-nya. Kalau nggak ada lanjut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sholat waktu sholat siang, sholat dulu gimana Ustaz? Kan sebenarnya nggak boleh buka suara. Ya. Iya. Ini tamunya datangnya siang Ustaz. Nah, kan ya. Kalau siang kan sir, ya betul ya. Sebentar, saya tanya dulu. Kalau misalkan saya sholat di waktu malam hari, itu kan sunnahnya jahar. Kalau saya sirkan, boleh enggak? Sah enggak sholat kita? Saya jadi imam sholat maghrib, harusnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya sir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, sah enggak itu? Sah atau tidak? Atau saya sholat duhur, ngimami harusnya sir, tak jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sah enggak? Sah tapi makruh. Ya. Jadi kalau tidak pada tempatnya, yang jahar di sir, yang sir di jahar, itu makruh, tapi tetap sah. Makanya nanti ada pelajaran namanya makruhnya sholat. Tapi nanti bagaimana kalau misalkan posisi duhur asar, boleh tidak berarti? Tetap boleh. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya supaya kasihan si tamu itu gak ya nggak bengak-bengok di luar. Tapi jadi tamu itu kan harus ada adabnya juga. Berapa kali kita mengucapkan salam? 3 kali. Itu pun kalau kita ngetok pintu, itu ada adabnya. Gak boleh tepat di depan pintu. Kalau ngetok pintu nanti ada adab-adab ketika bertamu. Gak boleh ini pintu terus ngetok pas di hadapan pintu. Assalamualaikum, gak boleh. Kenapa? Khawatirnya ketika dibuka di dalam itu kan ada istri, ada anak yang mungkin bukan mahram kita, tiba-tiba tidak tidak menutup aurat, kita tampak. Makanya adabnya ketika ngetok pintu, ini pintu kita membelakangi di sampingnya. Paham maksudnya? Jadi jangan di depannya, dibuka istrinya nggak pakai jilbab.
Tapi kita di sampingnya, samping kanan atau samping kirinya, pintu di sebelah kita ketok. Assalamualaikum. Seandainya dibuka, kita nggak melihat apapun. Jadi boleh jawabannya. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Oh, monggo. Ada lagi? Itu? Oh, di luar. Ya, di dalam juga ada. Monggo, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, pas waktu sholat di tengah-tengah itu Batuk. terus pada waktu mau sholat itu mau buang air kecil, buang air angin, ditahan, dari situ ditahan, keluarnya itu nggak ada keluar, Gak ada suara. keluar, gak ada suara. Gimana Pak? Iki repot iki. Keluar tapi nggak suara. Pengalaman gitu Pak. Oh, pengalaman ya. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Satu, ketika kita sholat, di pertengahan sholat kita batuk. Meskipun di tengah ayat, kalau batuk itu kan bukan karena disengaja, karena memang ya keluar sendiri kadang-kadang, itu tidak membatalkan, tidak apa-apa. Meskipun kita batuknya tidak apa-apa itu. Ya, bukan sesuatu yang disengaja oleh kita dan itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang kedua, iki pertanyaannya agak repot. Apa? Ngempet ya. Ngempet kencing atau ngempet buang angin? Ya, buang air kecil ataupun buang angin, ngempet BAB dan lain sebagainya. Ngempet itu dalam bahasa Inggrisnya ngempet ya. Ngempet dalam sholat itu bisa menghilangkan kehusukan. Makanya para ulama mengatakan hukumnya makruh, tapi tetap sah kalau berhasil ngempet dari awal sampai akhir. Nah, masalahnya ini keluar katanya ya, keluar tanpa sesuatu, nggak bunyi dan lain sebagainya. Yang perlu kita perhatikan ya, kalau kita buka-buka ilmu fikih, ternyata buang angin atau kentut itu ada 4 jenisnya. Pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah. Ya, kentut ada 4 jenisnya. Yang pertama, ada yang suaranya itu keras, sejuta umat. Saya ketawa iki pelaku iki. Ya, tipe sejuta umat, ya nada deringnya volumenya maksimal, cuma nggak ada apa? Baunya. Ada yang kebalikannya. Tipe silent, iki menyakitkan hati. Gak ono suara, tiba-tiba serangannya itu loh, bahaya. Iki ya juga namanya kentut, tipe silent. Ya, itu namanya kentut juga. Yang ketiga ini, ada kentut yang ditahan ya, katanya bapak itu, tapi tetap setelah ditahan gak kuat ya. Nah, itu loh bunyi kan ya. Yang keempat ada lagi, nah, ini yang apa, tipenya ekstrim, suaranya kenceng, baunya ya menyakitkan juga. Setelah diteliti, kenapa kok iso suaranya kenceng, baunya menyakitkan? Ternyata apa? Ono sing ngikut ya. Dalam bahasa Mandarin itu ya kecerit. Itu namanya kentut dan buang air besar. Itu semuanya batal, Pak. Nggih. Jadi meskipun nggak ono suara, nggak ono suara, pokoknya ada sesuatu yang keluar, itu batal namanya. Nggih. Batal semuanya. Itu namanya kentut, baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Kalau ada sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, tetap membatalkan sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, silakan. Oh, sebentar nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu kita sholat bersama, Nah, waktu kita takbir. zaman sebelah saya, dia tuh waktu takbir terus, tapi itu memainkan jari semarinya. Jadi kira-kira itu ada. Sholatnya sesat ya. Tunjuk Pak, orangnya mana Pak? Sing main jemaah. Ojo rahasia Pak nggih. Main jari jemari. Kunut ya main jemari cetat ono kan sing gitu. Ya iseng. Sing penting enggak rokokan Pak ya. Nek rokokan itu tambah parah Pak ya.
Jadi kalau takbir bahkan macam-macam kan takbir. Di awal kajian kita kan ono sing diputar, betul kan ya? Allah. Alasannya, loh ini kan ibadah Ustaz. Kita dulukan yang kanan duluan. Allah. Set. Nah, ya diputar. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin ya. Itu jadi apa itu? Kalau gerakannya itu sampai 3 gerakan atau lebih batal sholatnya. Wong garuk aja loh, ada caranya. Kalau jari jemari dimainkan cuma gini, ini hukumnya makruh. Kalau gini. Tapi kalau gerakan itu ada 2, gerakan kecil, gerakan besar. Kalau gerakan kecil yang tanpa ada hajat makruh. Tapi kalau gerakan besar sampai 3 gerakan itu batal. Makanya ketika kita garuk, ketika gatel, ada 2 cara. Cara pertama, pakai gerakan besar, cuma 1 kali, ceret, balik lagi gitu. Gatel di sini, seret, balik. Kok saya gatel, garuk lagi, seret, balik. Gak apa-apa. Ketika kita balik itu hitungan ulang dari awal. Gatel lagi, seret. Sebelahnya gatel, nggak usah digarukkan, biar garuk sendiri, ya. Nggak usah terlalu perhatian, ya. Cukup untuk diri sendiri aja. Cara kedua, boleh dengan gerakan kecil, tapi nggak boleh sampai gerak semua. Caranya gimana? Ini gatel, tempelkan di sini, yang gerak jarinya. Paham? Nggak boleh gini. Kalau gini batal. Tapi ini sampai 1 juta, nggak apa-apa. Ya, garuk sampai tembus sini ya. Itu nggak apa-apa. Makanya hati-hati kalau kita sholat sami Allahu liman hamidah, tangan ada yang gerak seperti itu batal, langsung berhenti. Ya, contohnya kayak gini, Iqbal. Kalau sami Allah, tangan langsung berhenti. Set. Jangan malah digoyang-goyang. Coba. Seruku. Sami Allahu liman hamidah, stop. Nah, kayak gitu itu batal. Tapi langsung stop. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Hup. Itu bersin, kok bersin apa? Misalkan kita pilek, Bal, duduk Bal, pilek, meler, pakai apa namanya? Tisu itu boleh, tapi caranya harus diatur, gak boleh langsung main ngambil, tisunya di sini, ambil, ngene, gak boleh, tapi harus bertahap ngambilnya. Ada tisu, kita kan lagi sholat jamaah. Kalau sudah tahu kita meler, siapkan tisu nggak apa-apa. Tapi gerakan tetap dicicil-cicil, ya. Sama ketika kita mau maju kan, maju, tutup, maju, tutup, maju, tutup, supaya tidak sampai 3 gerakan, itu tujuannya. Begitu juga kita meler, siap tisu. Ya. Ojo dijilat, itu ya, gak oleh, ya. Gak boleh. Tahu rasanya, Pak? Oh, ini nyoba ini. Makanya saya pancing sopo pelaku iki. Ya. Ini misalkan, ambil, tisunya diambil, balik lagi. Paham? Ini balik lagi. Letakkan. Nah, pastikan letakkan di kantong sendiri, ojo di sampingnya. Itu kurang ajar gitu ya. Jadi tetap bertahap, nggak boleh ceret. Makanya kan nanti ada ini banyak gerakan dan terus menerus. Ini termasuk yang membatalkan. Wal amalul katsir al mutawali kasalasi khotawatin, langkah 3 misalkan. Gerakan ketika menggaruk lebih dari 3 gerakan atau 3 gerakan atau lebih. Makanya pelan-pelan, seret, dicicil-cicil. Nah, ini banyak gerakan dan terus menerus termasuk yang membatalkan. Oke, tadi ada ibu-ibu yang mau nanya, monggo mic-nya digeser, boleh? Oh, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau keadaan kita sholat menguap? Angop itu, Pak Ustaz. Nggih ngerti, Bu. Terus Keadaan kita sholat, tapi ada orang datang ke rumah, cuma nggak pakai assalamualaikum. Cuma panggil nama. Oh. Cuma panggil nama, miss call ya. Miss call, nggih.
Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi menguap. Apakah boleh menguap? Ya boleh, nggak bisa ditahan. Kalau memang nggak bisa ditahan, nggak apa-apa. Kalau bisa ditahan, usahakan ditahan. Dan jangan sampai mulut terbuka. Karena kalau ketika mulut terbuka, setan itu ketawa, masuk ke dalam. Usahakan seperti itu. Kalau tidak bisa tertahankan untuk membuka mulut, tutup. Ya, gimana cara nutup mulut? Itu namanya nyuruh masuk setan. Dibalik dengan isyarat itu, isyarat ngusir setannya nggak masuk. Ustaz saya segini, ya nggak apa-apa ya, itu cuma ulama saja ya. Kalau yang ini nutupnya caranya ulama. Karena ketika kita menguap sampai mengeluarkan suara, mulut terbuka, setan itu masuk. Setan itu ketawa. Makanya ulama loh ya, bukan hadis. Kalau nutup, kasih isyarat untuk menolak setan balik pakai tangan kiri. Ya minimal ditutup ya. Salah satu cara ketika kita menguap. Bagaimana ketika dilakukan di dalam sholat? Gak apa-apa. Kan gerakannya gak lebih dari 3 gerakan. Kalau memang gak bisa ditahan untuk terbuka mulutnya, gak usah bersuara. Gak usah. Apalagi belum sikat gigi, pingsan sebelah kanan kirinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang miss call, manggil nama tok, gak salam. Gak usah dijawab, okay? Siapa? Misalkan Iqbal, ya batal bu. Kalau salam aja kan cukup dengan mengeraskan suara. Ketika salam aja kan dengan isyarat. Apalagi nggak pakai salam. Yang wajib saja salam. Ketika sholat kita nggak wajib jawab, apalagi cuma miss call nama, nggak usah dijawab, ya. Biarkan. Bisa difahami, Ibu? Ikut ibu dah. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Oh, yang mana dulu ini? Monggo, monggo, boleh dipilih Bapak atau Pak Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, Ustaz, keluar nasi dari gigi, terus gimana? Keluar nasi. Iya. Oke. Ini lagi sholat Ustaz, sisa makan ya, nasi 1 butir keluar ya, muter-muter di mulut, tak telan Ustaz, batal Pak kalau ditelan. Kalau kita makan meskipun tidak mengenyangkan, maka itu batal. Caranya gimana? Dibuang atau kita tahan di mulut. Yang penting jangan sampai tertelan. Kalau nahan di mulut itu ketika kita jamaah, ya, biar nggak kelihatan jamaah, dibuang ke sebelahnya, ya. Kalau kita sholat sendiri, buang ke sebelahnya nggak apa-apa. Nah, ini masalahnya kan kita jamaah, ya. Kalau dibuang ke sebelahnya, sopo ini, udah, gak sopan kan gitu Pak, ditahan, letakkan di pojokan gitu, atau ya diambil nggak apa-apa, diambil tapi pastikan gerakan tetap harus pelan. Ambil, ya sudah. Ketika diambil, pancet disentilkan ke sebelahnya, plek, ya sama aja Pak, enggak, itu suci, cuma jorok aja, ya, sama kayak iler, ingus, suci, cuma jorok, gitu aja, kotor, ya, bisa dipahami Pak? Monggo, silakan Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi disampaikan bahwa kalau menangis atau tertawa itu tidak boleh lebih dari 2 huruf Ustaz. 2 huruf yang saya tanyakan itu mohon maaf, apakah pure 2 hurufnya, jenisnya, atau jumlah keseluruhannya? Saya katakan ini. Kalau tadi kan H, kalau 2 huruf jenisnya menjadi H sama H. Kalau H itu hitungannya 2 huruf atau tidak. Yang pertama. Kemudian terkait kalau kita kaget ketika sholat mungkin atau apa, kalau kita bisa menggunakan, menurut saya menggunakannya astagfirullah dan sebagainya, itu menurut saya apakah benar tidak membatalkan. Terus kemudian seorang lanah apa yang itu
Pak Ali gitu tak? Oh enggak tak? Takutnya Pak Ali. Ya, tentang dua huruf ini pakai pendapat yang apa, hati-hati dengan dua huruf itu tadi ya. Apakah hurufnya harus berbeda atau sama? Sama hurufnya. Yang penting dua huruf, ha itu tetap dihitung dua huruf. Ya, untuk dua huruf. Terus untuk tadi ketika kita kaget, mungkin bukan dikagetkan, kan nggak mungkin ada orang sholat dikagetin, itu kan ya nggak mungkin. Kaget mungkin sesuatu jatuh. Dua, astagfirullah. Kalau isinya zikir tidak masalah. Tapi kalau orang latah, ayam itu batal itu. Ya. Ayam, apalagi meso-meso, itu tambah parah ya. Nah, itu baru batal. Kenapa? Karena sudah di luar zikir. Kan tadi sudah ada rumusnya. Salat itu ya tasbih, zikir, baca Al-Quran, doa. Kalau istighfar itu kan termasuk zikir dan doa. Jadi tetap aman. Tambahan Ustaz. Jadi kalau dua hurufnya berulang nggak batal? Dua huruf berulang itu termasuk dua huruf. Berarti kalau sampai tadi sampaikan ditemukan ketika nangis ibu itu kan 3 huruf, berarti kan batal. Kalau i itu enggak. Tuh, itu 3 huruf. Iya. Tetap. Apalagi Ali. Tambah itu banyak itu. Mohon maaf Ali ya. Oh enggak ada pertanyaan yang lain. Ya Ustadz ya suka gudong ini. Ngaji kok terlalu serius itu nggak enak gitu. Oh, habis ini kan ada lomba ya, ojo lama-lama. Tak cepatkan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga dan keempat adalah hadas dan terkena najis. Itu bisa membatalkan seperti yang ditanyakan tadi ya. Buang angin baik yang bersuara ya, tipe sejuta umat atau tipe silent dan lain sebagainya, itu semuanya membatalkan sholat. Termasuk ketika kita kena najis. Najis itu membatalkan wudhu atau tidak? Harus bisa dibedakan. Membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan sholat atau tidak? Loh, beda ini pertanyaannya. Saya tanya, najis membatalkan wudhu atau tidak? Najis tidak membatalkan wudhu. Najis tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hadas. Ya, najis gak batal wudhu. Kita sudah wudhu di rumah, perjalanan nginjak kotoran, cukup dibersihkan, bukan wudhu ulang. Faham? Tapi ketika kita hadas, buang air kecil, buang air besar atau buang angin, itu baru wudhu ulang. Harus bisa membedakan antara najis dan hadas. Beda ketika kita posisi sholat, kok tiba-tiba badan kita, pakaian kita, loh ada najisnya. Itu baru sholatnya batal. Kenapa? Sholat harus suci dari hadas dan najis. Najis harus suci semuanya, baik tempat pakaian dan anggota badan. Itu poin ketiga dan 4. Tak cepatkan ini. Soalnya saya dibisikkan pokoknya sebelum jam 6 harus selesai. Ngono katanya. Ya sudah, tak cepet-cepetkan. Yang kelima, terbuka aurat. Terbuka aurat dengan sengaja jika kena tiupan angin misalkan. Suas. Kemudian dia langsung menutupnya seketika itu, maka tidak batal. Tapi kalau dibiarkan, terbuka auratnya dibiarkan malah diangkat ke atas gitu ya, itu baru bisa membatalkan. Tapi kalau kita bisa langsung menutupnya seketika itu, maka tidak batal sholatnya. Yang keenam, merubah niat. Wa taghyirun niyyah ka'ayyan wiyal khuruj minas sholah. Merubah niat seperti niat keluar dari sholat. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan merubah niat itu adalah bila ada lintasan dalam hati kita untuk menghentikan sholat yang sedang kita lakukan di dalam hatinya, maka sholat itu langsung batal. Kenapa? Niatnya sudah rusak. Kalau Grab wis dateng tak batalkan, wis batal. Nggak boleh ya merubah atau menggantungkan niat. Allahu Akbar, Gojek wis dateng nggak ya? Nek Gojek dateng tak batalkan, wis batal sudah. Nggak boleh. Ya, kalau sholat ya sholat, nggak boleh dibatalkan, apalagi sholat fardu. Orang tua yang memanggil kita ketika kita sholat fardu nggak boleh batalkan. Tapi kita nanti datang ke orang tua minta maaf saya masih sholat. Berbeda kalau kita sholat sunnah, kita lagi sholat duha,
Bapak atau ibu kita manggil, apa yang kita lakukan? Lanjut sholat atau batalkan? Batalkan. Sholat duha hukumnya sunnah, memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Kita harus ngerti yang harus didahulukan yang wajib daripada sunnah. Jadi nggak boleh merubah niat. Terus berpaling dari arah kiblat. Wastidbarul kiblati ka'ayyaj'alaha khalfa dhahrihi, membelakangi atau berpaling dari kiblat seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Kita ngadepnya ke timur kalau di Indonesia misalkan, nggak sah, batal sholatnya. Atau kita gerak ketika salam. Kalau salam pastikan cuma kepala saja, jangan sampai badan kita ikut bergerak, itu bisa membatalkan. Assalamualaikum warahmatullah, balik assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullah, batal. Kenapa? Badan kita sudah berpaling dari kiblat. Assalamualaikum warahmatullah, cukup kepala. Dan enggak selesai. 8 dan 9, makan dan minum seperti tadi yang ditanyakan, meskipun 1 butir nasi yang tidak mengenyangkan, maka itu juga bisa membatalkan solat kita. Wal aklu wasyurbu katsiran kanal ma'kul wal masyrub au qalilan, makan minum baik makanan dan minuman itu banyak ataupun sedikit, ya tadi itu enggak boleh ditelan, buang atau amankan, ya diamankan dengan cara tadi itu. Terus 10 dan 11 tertawa sudah dibahas, dan murtad. Nah, murtad itu wariddatu wa hiya qat'ul islam biqaulin aw fi'lin. Murtad yaitu keluar dari Islam dengan ucapan atau perbuatan. Lagi sholat kok tiba-tiba Nabi Muhammad ini bukan nabiku, ini bukan nabi, langsung murtad itu murtad dengan perkataan. Hati-hati, kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang syirik yang nggak disengaja. Kadang-kadang coba nggak ada saya ini, nggak selamat. Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah itu. Hati-hati kata-kata itu. Kita cuma perantara. Coba nggak ada saya itu, wis mati. Kayak yo gimana gitu ya. Wonge sing kayak gitu ada. Wonge teko lah. Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan nggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu 11 perkara yang membatalkan sholat. Nanti pertemuan berikutnya ada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan meskipun gerakannya banyak tapi nggak membatalkan sholat. Tapi itu pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit. Monggo silakan. Oh ada, monggo silakan. Ikut sholat gitu kita, ya kan pas kita sujud itu kan kita tuh sujud badannya kucing gitu, tuh nggak apa-apa. Sujud di badannya kucing. Iya. Kucing. Ono kucing muter-muter ya. Tiba-tiba pas berhenti di tempat sujud kita. Akhirnya sujudnya di perut kucing. Iya. Sujud, ya, sedikit sujud. Sujud itu kan dengan 7 anggota. 1 apa?